My Greget Husband. Penulis, Dio Zheng. Selamat mendengar. Bab 61 Reuni Teman Sekolah. Setelah keluar dari villa pribadi elit Randy Lee, Yogi Chen tidak pergi ke kantor, tapi langsung pulang ke rumah. Terpikirkan adiknya Yanto Chen yang menikah, membuat dia memikirkan istrinya yang ada di rumah. Meskipun menjadi menantu panggilan selama 2 tahun ini, keluarga Su dan Michelle Su memandang rendah dia, tapi Yogi Chen mengerti, di dalam hati Michelle Su masih menyimpan perasaan untuknya. Setelah sampai di rumah, Yogi Chen melihat kedua mertuanya tidak berada di rumah. Hanya ada Michelle Su sendiri yang sedang gelisah duduk di atas sofa. Setelah dia melihat Yogi Chen pulang, wajahnya menjadi sedikit senang, dengan cepat dia menahan kegembiraannya, dan mengubah wajahnya seperti semula, sudah pulang. Iya. Yogi Chen menganggukkan kepala, baru saja melepaskan sepatu, Michelle Su langsung berdiri dari sofa, dan dengan gelisah berkata, "Jangan lepaskan sepatunya, temani aku pergi ke satu tempat, mobilku sedang digunakan temanku." Yogi Chen juga tidak banyak bertanya, hanya menganggukkan kepala dan keluar bersama Michelle Su. Saat di perjalanan, Yogi Chen baru tahu, jika Julia Tang saat ini sedang pergi ke reuni. Melihat teman-temannya membawa anak-anak mereka, dia langsung menelpon Michelle Su untuk datang. "Bukan istriku, untuk apa aku ke sana?" Yogi Chen bertanya dengan sedikit bingung, apalagi Julia Tang sangat-sangat tidak menyukainya, bukankah jika pergi, hanya akan dihina? "Jika kamu tidak mau pergi tidak apa, cukup antar aku sampai sana dan pulang." Setelah Michelle Su mendengar perkataan Yogi Chen, dia pun berkata dengan kesal, dia mengira Yogi Chen tidak ingin menemaninya. Michelle Su tidak tahu jika kelakuan manjanya saat itu terlihat oleh Yogi Chen. Yogi hanya tertawa dan tidak berkata apapun, hanya konsentrasi mengendarai mobil. Tidak selang beberapa saat, kedua orang itu sampai di hotel tempat acara Julia Tang. Saat kedua orang ini masuk ke dalam suatu kamar, sudah bisa melihat Julia Tang dan beberapa temannya sedang mengobrol. Teman-teman Julia Tang ini sangat pandai dalam merawat tubuhnya, tapi jika dibandingkan dengan Julia Tang, maka jaraknya sedikit lebih jauh. Anak-anak dari teman-temannya juga berada di sana, mengobrol dengan sikap acuh tak acuh. Sewaktu melihat Michelle Su, wajah Julia Tang langsung tersenyum. Baru saja berdiri dia melihat Yogi Chen yang berada di samping Michelle, dalam sekejap wajahnya langsung menjadi gelap. Kenapa orang tidak berguna ini juga ikut datang? Bukankah ini akan memalukannya? Julia Tang sangat tidak senang, tapi karena orangnya sudah datang, tidak mungkin dia mengusirnya, kalau diusir maka akan menjadi lebih canggung. Bukankah ini anakmu Michelle Su? Cantik sekali. Aku dengar anakmu ini mewakili keluarga Su bekerja sama dengan Magic Entertainment, dan akhir-akhir ini juga bertanggung jawab pada artis terkenal Emily Liu Kan. Teman Julia Tang yang berada di samping memuji, "Sudah cantik hebat lagi." Mendengar pujian dari temannya, hati Julia Tang sangatlah bahagia, wajah senyumnya kembali muncul. Anaknya memang telah membuat dia bangga. Kalian memang terlalu memuji. Michelle masih muda tidak bisa menerima pujian seberat itu. Julia Tang berdiri dan berkata, "Michelle, cepat berikan salam pada paman dan bibi." Michelle Su sedikit mengangguk ke arah mereka semua, "Halo semua, aku Michelle Su." Setelah selesai berkata, dia langsung duduk. Yogi Chen duduk di sampingnya, dengan wajah yang tidak memiliki ekspresi. Setelah Michelle Su selesai memperkenalkan diri, beberapa teman Julia Tang juga memperkenalkan anak-anak dan menantu mereka. Mereka semua, ada yang mempunyai jabatan tinggi di perusahaan, ada yang menjadi direktur, ada juga yang menjadi dokter di rumah sakit dan staf di lembaga tertentu. Setelah mereka semua selesai memperkenalkan diri, mereka mulai akrab. Salah satu wanita menunjuk Yogi Chen, dengan tawa bertanya, Dia adalah Stephanie Shen." Saat sekolah dulu selalu membandingkan sesuatu dengan Julia Tang, dari nilai hingga paras, mereka berdua tidak ada bedanya. Sekarang melihat putri Julia Tang begitu hebat, tentu saja membuat rasa membandingkan dia muncul.
Sebenarnya dari awal dia sudah tahu status Yogi Chen, menantu yang tinggal di rumah istrinya. Apakah seluruh kota Sikuan tidak ada yang tidak tahu? Dia sengaja bertanya seperti itu, agar membuat Julia Tang malu. Ternyata sesuai dugaan, Stephanie Sehen baru saja bertanya. Sekarang mata semua orang mengarah pada Yogi Chen. Senyum Julia Tang pun terhenti, ada rasa canggung dan marah. Dia tahu jika Stephanie Shen sengaja bertanya seperti itu, tujuannya adalah untuk membuat dia malu. Namanya Yogi Chen, dia adalah suamiku. Michelle Su berdiri dan sambil tersenyum memperkenalkan Yogi Chen pada semua orang. Oh, ternyata menantu Julia Tang. Dengan menahan tawanya Stephanie Shen bertanya, terlihat sepertinya sangat berwibawa, tidak tahu di mana bekerjanya. Bekerja di salah satu perusahaan. Yogi Chen sembarangan menjawab. Tidak mungkin dia tidak tahu maksud dari Stephanie Shen, dia hanya malas untuk menanggapinya saja. Perusahaan apa? Di perusahaan mempunyai jabatan apa? Hanya karyawan biasa. Cih, aku kira orang hebat seperti apa. Ternyata hanya karyawan biasa. Setelah mendengar jawaban Yogi Chen, wajah setiap orang sekarang memperlihatkan ekspresi yang merendahkan. Melihat ekspresi wajah semua orang, Stephanie Shen sangat puas, dengan tersenyum berkata, karyawan biasa juga lumayan, lebih aman dan lancar. Sebenarnya jika kamu tidak bekerja juga tidak apa, karena Michelle sudah begitu hebat, jika dia membiayaimu itu bukanlah masalah yang besar. Kata-kata ini sangat tidak enak didengar, bukankah bermaksud mengatai seseorang jika dia hanya bisa menggantungkan hidup pada wanita? Raut wajah Julia Tang menjadi sangat buruk. Semua ini karena orang tidak berguna ini, status dia seperti apa masih tidak sadar diri. Malah dengan muka yang tebal datang kemari, membuat malu saja. Ekspresi Michelle Su juga sedikit kaku, dalam hatinya sedikit menyesal. Jika dari awal tahu akan begini, dia tidak akan membawanya. Stephanie Shen sangat bahagia bisa membuat Julia Tang malu, dia pun mengangkat gelas arak dan berdiri, dengan wajah yang bahagia berkata, sangat jarang ada kesempatan di mana teman-teman kita berkumpul. Aku ada suatu berita baik yang ingin diumumkan. Anak perempuanku akan segera menikah, dan ini adalah menantuku, Aldi Xie. Baru saja dia berkata, laki-laki yang duduk di samping Yogi Chen pun berdiri, dengan sopan berkata, halo paman bibi semua, aku adalah Aldi Xie, sekarang adalah GM, General Manager dari cabang perusahaan Juding Group. Apa? Juding Group. Semua orang yang berada di sana terkejut. Apakah Juding Group yang khusus melakukan ekspor-impor itu? Itu adalah perusahaan yang besar. Benar, dengar-dengar sebentar lagi akan go public, dan Juding Group sangatlah besar. Di setiap tempat negara ini ada cabang perusahaannya. Aku dengar dari kabar yang beredar jika perusahaan ini go public pasti akan menjadi perusahaan nomor 1. Petik 2. Benar, hebat sekali. Bisa menjadi GM di cabang perusahaan Juding Group, sangatlah tidak mudah. Tadi aku dengar dari Stephanie Shen bilang, apakah Aldi Xie tamatan dari luar negeri? Cicik, benar-benar membuat orang iri bisa mencari menantu sehebat ini. Seketika, memberikan semangat dan pujian yang besar pada Stephanie Shen, hal itu membuat hatinya berbunga-bunga. Dia langsung mengangkat lehernya dan melihat Julia Tang. Kenapa kalau anak perempuanmu hebat? Meskipun anak perempuanku tidak sehebat anakmu, tapi pilihan anakku lebih hebat dari anakmu, telah memilih menantu yang hebat, jika dibandingkan dengan menantumu mungkin memiliki jarak berkali-kali lipat. Setelah mendengar pujian dan tanggapan dari semua orang, wajah Aldi Xie sedikit merendah, dengan tawa berkata, paman bibi semua sudah terlalu memuji. Sebenarnya jabatanku sebagai GM mempunyai beban yang sangat berat, harus mengatur bawahan ratusan orang, waktu untuk pribadi pun kadang tidak ada, untuk makan hari ini juga aku harus mengatur waktunya. Tapi dari gajinya sangat lumayan, 1 bulan bisa ratusan ribu RMB, ratusan juta rupiah. Setelah berkata seperti itu, Aldi Xie berkata pada Stephanie Shen, Bu, beberapa hari lagi kita akan merayakan pernikahan. Baru saja aku sudah memesan sebuah mobil Porsche McLaren, sebagai mobil pernikahan. Porsche McLaren.
Setelah mendengarnya, semua orang menjadi terkejut. Mobil Porsche tidak ada yang murah. Stephanie Shen kali ini sangat beruntung, bisa mendapatkan menantu seperti ini. Porsche, pasti mobil ini sangat mahal. Stephanie Shen pura-pura memperlihatkan wajah terkejut. Tidak juga, sekitar 700–800 ribu RMB, 1,4–1,6 miliar rupiah. Dengan santai Aldi Xie berkata, 700–800 ribu RMB. Dengan wajah yang bahagia berkata, baik, baik, lagi pula kalau beli nanti kalian juga yang menggunakannya, kamu atur saja sendiri. Aldi Xie menganggukkan kepala, dan berkata, sebenarnya bagiku, mobil adalah keperluan sehari-hari untuk perjalanan, tidak perlu membeli yang terlalu bagus, tapi tidak bisa dipungkiri, mobil yang semakin mahal, semakin enak dikendarai. Sambil berkata, dia menolehkan kepalanya, dan tertawa menghadap Yogi Chen, benarkan, Bro Chen. Sebelum acara ini dimulai, Stephanie Shen sudah memberitahunya, jika reuni hari ini, selain membuat dia bangga, juga harus menyerang Julia Tang. Kesempatan yang bagus untuk menarik perhatian mertua, tidak mungkin dia melewatkannya. Yogi Chen ini hanyalah menantu yang hanya bisa makan dan tidur saja, meskipun dari aspek ekonomi dan status dia lebih tinggi daripada Yogi Chen. Yogi Chen terdiam, langsung tertawa dan menganggukkan kepala. Ternyata setuju dengan pendapatku. Mata Aldi Xie sedikit bersinar dan kemudian berkata, tidak tahu Bro Chen, apa mobil yang kamu kendarai? Saat ini, tatapan semua orang dengan senyuman yang merendahkan jatuh ke Yogi Chen. Dan saat ini, wajah Julia Tang yang duduk di samping sudah hitam. Dia bisa mengendarai mobil apa? Hanya sepeda listrik tidak berguna, apakah masih berani mengatakannya? Kak Stephanie, menantumu memberimu hadiah apa? Cepat buka, biarkan kami melihatnya. Teman-teman yang duduk di samping Stephanie Shen dengan perasaan iri dan kagum berkata, Kalau begitu biarlah. Sambil tersenyum Stephanie Shen membuka kotak tersebut, ternyata di dalamnya ada sepasang gelang giok emas. Wah, gelang yang sangat cantik sekali. Seketika semua wanita yang berada di ruangan itu, bersamaan mengeluarkan suara yang terkejut. Oh Tuhan, bukankah ini gelang giok emas produk terbaru dari Lao Fengxiang? Gelang ini sangat cantik, harus menghabiskan berapa baru bisa membeli sepasang gelang ini. Aldi, kamu telah menghamburkan banyak uang. Stephanie Shen pura-pura marah, jika punya uang juga tidak bisa begitu menghabiskannya, lagi pula nanti kalian masih ingin hidup. Katakan pada ibu, berapa harga gelang ini? Jika terlalu mahal, lebih baik kembalikan. Bu, ini adalah hadiah tulus dariku, berapapun tidak bisa dibeli. Aldi Xie sambil tertawa berkata, apalagi gelang ini juga tidak terlalu mahal, hanya ratusan ribu RMB, sekitar ratusan juta rupiah saja. Ratusan ribu RMB. Setelah membeli sepasang gelang ini, masih bilang hanya beberapa RMB saja. Ya Tuhan, Aldi Xie ini sangat kaya. Seketika, wanita yang berada di dalam kamar itu melihat gelang itu sangat bernilai. Gelang ini bisa diwariskan turun-menurun, jika saja mereka mempunyai sepasang gelang ini, pasti akan sangat bangga jika menggunakannya. Bahkan Michelle Su pun tergerak, dia melihat Aldi Xie, kemudian melihat Yogi Chen, pikirannya menjadi berkecamuk. Kalau Julia Tang jangan ditanya lagi, seketika sangat ingin mengusir Yogi Chen, semua ini salah orang tidak berguna ini, dia pasti harus menyuruh Michelle Su agar bercerai dengan orang tidak berguna ini. Aldi, hadiah ini sangatlah berat, jika tidak kamu bawa dan pulangkan. Dengan sedikit sungkan Stephanie Shen berkata, Bu, lebih baik Anda menyimpannya. Aldi Xie dengan senyum berkata, Anda telah rela mempercayakan anak kesayangan Anda padaku, kenapa memangnya jika aku memberi Anda sepasang gelang senilai ratusan ribu RMB ini, coba Anda lihat gelang ini begitu cantik, sangat cocok dengan wibawa Anda. Setelah mendengar perkataan menantunya, Stephanie Shen sangat bahagia, dia tidak menolak lagi, dan dengan nada terpaksa berkata, kalau begitu ketulusanmu ini, Ibu, terima.
Dia kemudian berkata dengan terharu, orang-orang selalu bilang menantu itu setengah dari anak. Menantuku ini lebih dekat daripada anakku sendiri. Sangat bisa diharapkan, masih muda sudah sukses. Jika nanti aku sudah tua akhirnya ada sandaran. Setelah selesai berkata, dia dengan sengaja melihat Julia Tang, dan kemudian berbicara lagi pada Aldi Xie. Aldi, kamu harus ingat, jadi orang itu harus jujur, harus rendah hati, jangan seperti seseorang, hanya bisa berbohong dan membuat omong kosong. Bu, aku pasti akan mengingatnya di dalam hatiku. Aldi Xie menganggukkan kepala, dan berkata dengan serius. Awalnya Julia Tang memang sudah menahan amarah di hatinya, sekarang setelah mendengar kata-kata yang baru diucapkan Stephanie Sen, seketika membakar dia. Dia menolehkan kepala dan hanya melihat Yogi Chen yang sedang minum teh sambil menyilangkan kakinya, dengan wajah yang tidak mau tahu, membuat Julia Tang marah hingga mau terbakar. Sudah seperti ini, orang tidak berguna ini masih memiliki niat untuk minum teh. Kak Stephanie, menantumu memberimu hadiah apa? Cepat buka, biarkan kami melihatnya. Teman-teman yang duduk di samping Stephanie Sen dengan perasaan iri dan kagum berkata. Kalau begitu biarlah. Sambil tersenyum Stephanie Sen membuka kotak tersebut, ternyata di dalamnya ada sepasang gelang giok emas. Wah, gelang yang sangat cantik sekali. Seketika semua wanita yang berada di ruangan itu, bersamaan mengeluarkan suara yang terkejut. Oh Tuhan, bukankah ini gelang giok emas produk terbaru dari Lao Fengxiang? Gelang ini sangat cantik, harus menghabiskan berapa baru bisa membeli sepasang gelang ini. Aldi, kamu telah menghamburkan banyak uang. Stephanie Sen pura-pura marah, jika punya uang juga tidak bisa begitu menghabiskannya, lagi pula nanti kalian masih ingin hidup. Katakan pada ibu, berapa harga gelang ini? Jika terlalu mahal, lebih baik kembalikan. Bu, ini adalah hadiah tulus dariku, berapapun tidak bisa dibeli. Aldi Xie sambil tertawa berkata, apalagi gelang ini juga tidak terlalu mahal, hanya ratusan ribu RMB, sekitar ratusan juta rupiah saja. Ratusan ribu RMB. Setelah membeli sepasang gelang ini, masih bilang hanya beberapa RMB saja. Ya Tuhan, Aldi Xie ini sangat kaya. Seketika, wanita yang berada di dalam kamar itu melihat gelang itu sangat bernilai. Gelang ini bisa diwariskan turun-menurun, jika saja mereka mempunyai sepasang gelang ini, pasti akan sangat bangga jika menggunakannya. Bahkan Michelle Su pun tergerak, dia melihat Aldi Xie, kemudian melihat Yogi Chen, pikirannya menjadi berkecamuk. Kalau Julia Tang jangan ditanya lagi, seketika sangat ingin mengusir Yogi Chen, semua ini salah orang tidak berguna ini. Dia pasti harus menyuruh Michelle Su agar bercerai dengan orang tidak berguna ini. Aldi, hadiah ini sangatlah berat, jika tidak kamu bawa dan pulangkan. Dengan sedikit sungkan Stephanie Sen berkata, Bu, lebih baik Anda menyimpannya. Aldi Xie dengan senyum berkata, Anda telah rela mempercayakan anak kesayangan Anda padaku, kenapa memangnya jika aku memberi Anda sepasang gelang senilai ratusan ribu RMB ini? Coba Anda lihat gelang ini begitu cantik, sangat cocok dengan wibawa Anda. Setelah mendengar perkataan menantunya, Stephanie Sen sangat bahagia, dia tidak menolak lagi, dan dengan nada terpaksa berkata, kalau begitu ketulusanmu ini, Ibu, terima. Dia kemudian berkata dengan terharu, orang-orang selalu bilang menantu itu setengah dari anak, menantuku ini, lebih dekat daripada anakku sendiri. Sangat bisa diharapkan, masih muda sudah sukses, jika nanti aku sudah tua akhirnya ada sandaran. Setelah selesai berkata, dia dengan sengaja melihat Julia Tang, dan kemudian berbicara lagi pada Aldi Xie, Aldi, kamu harus ingat, jadi orang itu harus jujur, harus rendah hati, jangan seperti seseorang, hanya bisa berbohong dan membuat omong kosong. Bu, aku pasti akan mengingatnya di dalam hatiku. Aldi Xie menganggukkan kepala, dan berkata dengan serius. Awalnya Julia Tang memang sudah menahan amarah di hatinya, sekarang setelah mendengar kata-kata yang baru diucapkan Stephanie Sen, seketika membakar dia.
Dia menolehkan kepala dan hanya melihat Yogi Chen yang sedang minum teh sambil menyilangkan kakinya, dengan wajah yang tidak mau tahu, membuat Julia Tang marah hingga mau terbakar. Sudah seperti ini, orang tidak berguna ini masih memiliki niat untuk minum teh. Saat ini Julia Tang sangat ingin keluar dari ruangan ini, tapi jika dia berbuat seperti itu, hanya akan membuat Stephanie Shen lebih mentertawainya. Tidak boleh. Aku tidak boleh pergi. Terpikirkan hal itu, Julia Tang menghela napas panjang, dan menahan dirinya untuk tetap di sana. Awalnya dia memutuskan agar Michelle Su bercerai dengan Yogi Chen, sekarang keputusan itu semakin mantap. Setelah acara ini selesai, bagaimanapun dia harus mencari cara agar Michelle Su bisa bercerai dengan Yogi Chen. Michelle Su juga sudah tidak tahan, dia memandangi Stephanie Shen. Bagaimanapun dia adalah seorang senior, bagaimana mungkin bisa berkata seperti itu. Tapi, dia kembali memandangi Yogi Chen yang berada di sampingnya, perasaan sedih dan tidak berdaya. Suami orang lain, bisa memberi kebanggaan dan muka untuk mertuanya, sedangkan suaminya, sudahlah. Dia menghela napas panjang. Melihat Julia Tang yang menundukkan kepalanya, Stephanie Shen menjadi lebih senang. Dia kemudian berpikir, sepertinya masih kurang, kemudian dia memalingkan tatapannya pada Yogi Chen, sambil tertawa dia menjulurkan tangannya, Yogi Chen, menurut kamu sepasang gelang pemberian Aldisie ini, jika aku pakai, apakah bagus? Yogi Chen meniup teh, sama sekali tidak melihatnya, dan dengan acuh tak acuh berkata, biasa saja. Biasa, hampir saja Stephanie Shen tidak bisa tertawa. Kamu yang hanya menggantungkan hidup pada wanita, apakah sanggup membelinya? Baru saja Yogi Chen berkata seperti itu, orang-orang di ruangan itu langsung menutup mulutnya diam-diam tertawa, memandanginya dengan tatapan penuh dengan benci dan merendahkan. Brengsek, apakah bisa orang-orang ini lebih bermakna? Apakah menarik dari tadi saling membandingkan? Mendengar suara sindiran mereka, Yogi Chen hanya bisa memegang keningnya. Langsung meletakkan gelas tehnya, kemudian berdiri, dan keluar dari kamar ruangan itu. Kenapa setelah berkata langsung keluar? Stephanie Shen dengan munafik berkata, apakah aku telah melukai kehormatannya? Semua ini salahku, harusnya aku tidak bertanya padanya. Kak Stephanie, ini tidak ada hubungannya denganmu, dia lelaki tidak mempunyai apa-apa, mau menyalahkan siapa? Benar. Yogi Chen telah pergi, Stephanie Shen dan Aldisie sedikit kecewa karena tidak ada target sindiran lagi. Julia Tang akhirnya menghela napasnya, akhirnya orang tidak berguna ini pergi, jika tidak, hari ini dia akan diejek oleh mereka berdua hingga tidak berani mengangkat kepalanya. Michelle Su sebenarnya ingin keluar mengejar, tapi dia melihat Julia Tang, dia tidak bisa membiarkan ibunya sendiri di sini. Setelah berpikir, dia akhirnya mengurungkan niat untuk mengejar Yogi Chen. Akhirnya siapapun tidak menyangka, beberapa menit kemudian, Yogi Chen kembali datang. Saat dia masuk ke dalam kamar tersebut, raut wajah Julia Tang seketika menjadi sangat buruk. Kenapa kamu datang lagi? Apakah merasa masih kurang membuatku malu? Bab 63 terbalik. Melihat Yogi Chen yang kembali, Michelle Su berdiri, dan dengan suara yang pelan berkata, kenapa kamu datang lagi, kamu kan bisa menunggu aku di mobil saja. Yogi Chen tertawa, dan memberikan kotak yang ada di tangannya pada Julia Tang. Hadiah ini adalah pemberian dari Alvin Chen, karena waktu itu saat Yogi Chen diusir dari keluarga Chen dan menjadi menantu keluarga Su. Tidak ada satupun orang dari keluarga Chen yang hadir, hal itu membuat hatinya sedikit merasa bersalah. Dan kebetulan saat hari pernikahan Yanto Chen, dia memberikannya pada Yogi Chen. Yogi Chen juga tidak merasa sungkan, dan menerimanya. Dia dengan senyum berkata pada Julia Tang, Bu, pernikahan aku dan Michelle sudah hampir 3 tahun, aku sebagai menantumu juga tidak pernah memberimu hadiah yang berharga, ini adalah hadiah ketulusan hatiku, aku harap kamu bisa menerimanya. Apa? Orang ini tadi keluar bukan karena malu, tapi dia pergi ke mobil untuk mengambil hadiah. Tatapan mata semua orang jatuh pada kotak tersebut.
Setelah ragu sejenak, Julia Tang akhirnya membuka kotak tersebut. Saat membukanya, sebuah wangi aroma cendana yang lembut keluar dari kotak tersebut. Ternyata di dalamnya masih ada kotak kayu bermotif yang indah. Wangi cendana ini berasal dari kotak kayu ini. Segelombang. Jangan bilang kotak ini terbuat dari kayu cendana. Ini sangatlah mewah, cuma sebuah kotak tapi begitu indah. Kalau begitu barang yang ada di dalam, bukankah lebih berharga? Seketika, tidak sedikit orang yang bergumam. Tentu saja banyak juga yang masih curiga. Dia menantu yang hanya bisa makan dan tidur, memangnya bisa memberikan hadiah berharga seperti apa? Takutnya dikeluarkan hanya untuk memperlihatkan saja, karena ingin mengembalikan muka yang tadi telah hilang. Merasa sudah menduga, Julia Tang tidak akan berani membuka kotak kayu ini di depan semua orang, jika tidak pasti akan ketahuan. Bro Chen, kamu datang dan pergi kurang dari 3 menit, dari mana kamu membeli hadiahnya? Aldi Xie membalikkan wajahnya dan dengan senyum berkata, aku lihat di sekitar sini tidak ada toko perhiasan, hadiah kamu ini, jangan bilang dibeli dari pedang jalanan di samping jalan itu iya. Yogi Chen hanya tertawa, dan tidak berkata apapun. Julia Tang, cepat buka biarkan kami melihatnya, coba lihat apa hadiah yang diberikan menantumu. Stephanie Sen berkata sambil tertawa. Benar, Julia Tang. Jangan pelit begitu, jika ada barang bagus perlihatkan juga pada kami. Jangan disembunyikan, siapa tahu hadiah ini lebih bagus daripada pemberian Aldi Xie tadi. Saat ini semua orang yang ada di ruangan tersebut satu persatu membuka mulutnya. Julia Tang menggigit bibirnya, kenapa tadi dia harus membuka kotak ini? Bukankah ini sama saja menggali lubang sendiri? Dia sama sekali tidak percaya Yogi Chen bisa memberi hadiah yang bagus untuknya. Seperti yang dikatakan Aldi Xie, siapa tahu ini adalah barang jalanan, jika benar nantinya bagaimana dia bisa mengangkat muka pada teman-temannya. Tapi, kenapa barang jalanan sekarang begitu indah? Julia Tang juga merasa sedikit bingung. Pada akhirnya, atas bujukan dari orang yang berada di sampingnya, akhirnya dia membuka kotak tersebut. Saat kotak itu terbuka, mata semua orang langsung melotot, mulut mereka juga tidak bisa tertutup, dengan wajah yang tidak percaya. Julia Tang terdiam, Michelle Su juga terkejut, senyum yang berada di wajah Stephanie Sen dan Aldi Xie akhirnya terhenti. Ini tidak mungkin. Aldi Xie menelan ludahnya, melihat isi kotak yang menyilaukan mata, kalung berlian yang bersinar di bawah cahaya lampu. Hal itu membuat wajahnya sangat terkejut. Ya Tuhan, ada permata dengan warna yang berbeda di kalung berlian itu, semua adalah berlian yang berukuran besar, cahaya yang diberikan mengalihkan perhatian semua orang yang hadir. Gelang giok yang diterima oleh Stephanie Sen tadi, seperti sebuah sampah jika dibandingkan dengan kalung ini. Semua orang yang berada di sana terkejut. Hanya batu permata yang di tengah itu saja tidak tahu senilai berapa. Sekarang, gelang giok emas pemberian Aldi Xie itu tidak ada artinya. Berlian sebesar itu, setidaknya memiliki harga jutaan RMB, sekitar miliaran rupiah. Ditambah dengan rubi dan safir, harga kalung ini sepertinya bernilai di atas puluhan juta RMB, sekitar puluhan miliar rupiah. Puluhan juta RMB, sekitar puluhan miliar rupiah. Pemberian dia. Jangan bercanda. Benar, hadiah semahal ini, apakah dia sanggup membelinya? Aku lihat, kalung ini pasti palsu. Benar, aku juga merasa kalung ini palsu. Saat semua orang meragukan keaslian kalung ini, Aldi Xie hanya merasa kepalanya saat ini sedang kosong dan berdengung. Mungkin orang lain tidak bisa melihatnya, tadi apakah dia tidak bisa mengenalinya? Meskipun pekerjaan utama Juding Group adalah ekspor-impor, tapi untuk perhiasan dan berlian Juding Group juga mengerjakannya. Kalung berlian dan pertama yang terpampang di depannya ini, meskipun dari warna, pengerjaan, dan bahan, semua adalah yang terbaik, sama sekali tidak terlihat seperti barang palsu. Meskipun dia hanya GM cabang perusahaan Juding Group, tapi dia belum pernah melihat batu permata berkualitas seperti ini di toko perhiasan yang dioperasikan oleh Juding Group.
Bukankah dia menantu yang hanya tahu makan dan tidur? Kenapa bisa memberikan hadiah berharga seperti itu? Dan sekarang, Julia Tang akhirnya tersadar, dengan mata yang rumit memandangi Yogi Chen. Ini, berapa uang yang kamu bayar untuk membeli kalung ini? Julia Tang juga tidak sedikit memiliki kalung berlian, tapi tidak ada sebesar permata di kalung ini, jadi dia juga tidak yakin, kalung yang berada di tangannya saat ini apakah asli atau palsu. Pemberian dari seorang teman, jawab Yogi Chen dengan santai. Setelah mendengar perkataan Yogi Chen, raut wajah Julia Tang seketika berubah. Pemberian teman, kalau begitu sudah dipastikan jika kalung ini palsu, dia hanyalah orang tidak berguna, temannya bisa memberinya barang seperti apa? Dia menghela napas, ternyata memang tanah kotor tidak bisa dibuat menjadi dinding. Tadi sudah cukup mendapat cemooh, sekarang menantunya datang membawa barang jalanan, bukankah dengan begitu dia bisa menjadi bahan olokan semua orang lagi? Saat ini dia melihat kalung ini menjadi sedikit marah, dan ingin langsung membuang kalung ini ke tong sampah. Saat dia mengangkat kalung ini, seorang wanita yang berada di samping berdiri, biarkan aku lihat. Dia adalah anak perempuan teman Julia Tang, dia kuliah jurusan ahli penafsiran perhiasan. Melihat dia membuka mulut, semua orang menjadi diam, mau tidak mau Julia Tang memberikan kalung tersebut padanya. Setelah beberapa saat wanita itu memegang kalung tersebut mengeluarkan suara yang terkejut, ini, permata ini, dan juga perhiasan ini semua asli, dan juga semuanya adalah barang yang sangat berkualitas. Jika aku tidak salah lihat, kalung ini memiliki desain gaya kerajaan Inggris. Aku rasa, harga kalung ini berkisar antara 20 juta RMB, sekitar 40 miliar rupiah jika benar dikeluarkan dari kerajaan Inggris, maka harganya juga tidak bisa aku perkirakan. Setelah selesai berkata, wanita itu langsung memandangi Yogi Chen, dan langsung kembali ke tempat duduknya. Apa? Kalung ini memiliki harga 20 juta RMB. Oh Tuhan, kita sudah salah dengar. Apakah dia telah lebih berkata 10.000? Semua orang terkejut, mulut terbuka hingga bisa meletakkan telur di dalamnya. Dari awal Aldisie sudah melihat jika kalung ini asli, tapi dia sengaja tidak mengatakannya. Sekarang penafsiran wanita itu telah keluar, raut wajahnya pun berubah menjadi sangat aneh. Stephanie Sen pun menjadi sangat terkejut, dia beli kalung yang berkilau itu, hingga matanya hampir saja keluar. Yogi Chen, kamu benar-benar akan memberikan aku ini. Sekarang Julia Tang sudah sangat terkejut dan senang, awalnya dia mengira kalung ini palsu, tapi dia tidak mengira setelah dilihat oleh wanita ini, ternyata kalung ini asli, ditambah lagi harga kalung ini adalah 20 juta RMB, sekarang dia merasa kepalanya sudah tidak bisa berpikir apa-apa lagi. Dia sudah tidak ingin tahu bagaimana Yogi Chen bisa mendapatkan kalung ini, dia hanya ingin tahu, apakah Yogi Chen benar-benar memberikan kalung ini untuknya. Kalung yang berharga lebih dari 20 juta RMB adalah barang yang tidak pernah dia pikirkan meski di dalam mimpi. Yogi Chen hanya tertawa, dan dengan santai berkata, Bu, memang awalnya ingin memberikan kalung ini untukmu, asalkan kamu suka sudah cukup. Dia tidak mengira ternyata paman keduanya begitu royal, sekali memberi hadiah langsung sebuah kalung seharga 20 juta RMB. Kalung seharga 20 juta RMB ini, sama sekali tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan 5 miliar RMB, 10 triliun rupiah yang dia berikan pada keluarga Chen. Suka, ibu sangat menyukainya. Julia Tang langsung menganggukkan kepalanya, sangat bahagia hingga tidak tahu harus menaruh tangannya di mana. Dia kemudian mengambil tisu basah dan mengelap tangannya, dan dengan hati-hati meletakkan kalung berlian ini ke tangannya. Dia sudah tidak sabar ingin mengenakan kalung ini di lehernya. Saat dia mengenakan kalung tersebut, Stephanie Sen sangat iri seperti ingin langsung menelannya. Dia sangat iri, dia juga menginginkan kalung secantik itu. Dari awal sampai akhir, Michelle Su tidak mengatakan apapun, dengan wajah yang bingung terus memandang Yogi Chen. Teman apa?
Teman apa yang bisa memberi barang semahal itu? Sebelumnya 8 juta RMB 16 miliar rupiah, sekarang kalung seharga 20 juta RMB. Tubuh Yogi Chen seperti ada sebuah kabut yang menutupinya, sehingga membuat dia tidak bisa melihat dengan jelas. Dia menghela napas, sepertinya dia harus mencari waktu untuk bertanya pada Yogi Chen. Reuni sekolah kali ini, seperti yang diharapkan Julia Tang, menjadi pusat perhatian, dan sekali lagi Stephanie Shen telah ditandingi oleh dia. Setelah bubar, dalam perjalanan pulang, Michelle Su yang duduk di sebelah kursi sopir sudah tidak tahan. Dia menolehkan kepala dan bertanya pada Yogi Chen, siapa sebenarnya teman kamu itu? Siapa namanya? Apakah aku mengenalnya? Episode ini sudah berakhir, nantikan episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini bisa menjadi berkembang. Nantikan episode yang akan datang.